Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang cara mengerjakan kertas kerja audit. Terlebih dahulu saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya yaitu Asriani Paewa, NIM 1057311077717. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan merupakan alat kerja bagi seorang auditor, di mana kertas berisi dokumentasi yang harus disiapkan oleh klien, dan bagi seorang auditor akan melakukan pemeriksaan dan hasilnya akan tertera di dalam kertas kerja audit. Kertas kerja pemeriksaan baik di dalamnya berisi nama perusahaan yang akan diperiksa, nama akun yang diperiksa, tahun buku diperiksa, tanggal pembuatan kertas kerja, nama atau para yang membuat kertas kerja dan memeriksa kertas kerja, kode indeks, dan berisi komentar auditor yang jelas dimengerti, tersusun dengan baik, bersih dan rapi dan lengkap, dan memberikan dalam bentuk rekomendasi atas temuan-temuan audit. Kertas kerja pemeriksaan bisa juga dikatakan bahwa kertas kerja milik seorang auditor. Tidak seorang pun termasuk klien mempunyai hak untuk memeriksa kertas kerja pemeriksaan, kecuali digunakan di pengadilan sebagai bahan bukti yuridis formal. Dalam kali ini saya akan menggunakan kasus dari PT Peta, Instruksi Umum dan Persiapan. Ilustrasi kasus PT Peta yang dilakukan pemeriksaan, dan di dalam kasus ini dilaksanakan untuk memahami dan mengenali prinsip audit, prosedur, dan kertas kerja pemeriksaan secara keseluruhan sampai dengan penyelesaian audit. Tahapan-tahapannya yaitu yang pertama, perencanaan audit atau audit planning, dan kuesioner pengendalian internal. Yang kedua, pemeriksaan atas siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Yang ketiga, pemeriksaan atas persediaan pergudangan dan pembayaran utang usaha. Yang keempat, pemeriksaan atas kas dan setara kas. Yang kelima, pemeriksaan atas siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka. Yang keenam, pemeriksaan siklus perolehan dan pembayaran investasi. Yang ketujuh, pemeriksaan atas siklus perolehan dan pembayaran aset tetap. Yang kedelapan, pemeriksaan atas pendapatan dan beban. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu penyelesaian audit. Kertas yang pertama, kertas kerja neraca, kertas kerja laba rugi, prosedur penilaian analitis neraca, prosedur penilaian analitis laba rugi yang termasuk dalam perencanaan audit atau audit planning, dan kuesioner pengendalian internal. Instruksi data yang terkait dengan pemeriksaan. Yang pertama, pelajari bagian pertama instruksi umum dan persiapan. Bagian kedua itu berkas permanen. Yang ketiga, kertas kerja tahun lalu. Buatlah tabel kertas kerja atau neraca dan laba rugi tahun lalu dan tahun berjalan berdasarkan data yang telah diberikan oleh klien. Yang ketiga, untuk kolom pare diisi setelah Anda menyelesaikan pemeriksaan pada modul berikutnya. Jadi setiap mengerjakan modul pertama, kedua kembali ke modul pertama. Setelah menyelesaikan modul ketiga, kembali lagi ke pertama untuk menyelesaikan neraca saldo supaya di belakangnya tidak terlalu ribet. Terus selanjutnya, prosedur analitis. Dewan Standar Audit menyimpulkan bahwa prosedur analitis sangat penting sehingga disyaratkan dalam setiap pemeriksaan. Hal ini dapat dilakukan pada saat awal pemeriksaan dan saat penyelesaian pemeriksaan. Pada awal pemeriksaan bertujuan untuk membantu auditor menetapkan sifat dan luas pelaksanaan audit, sedangkan pada saat penyelesaian pemeriksaan, hal ini berguna sebagai penilaian akhir dan menemukan salah satu
Masalah kegunaan material yang membantu auditor dalam pengambilan pemandangan objektif terakhir atas laporan keuangan yang telah diaudit. Surat perikatan. Surat penugasan perikatan adalah dokumentasi yang paling penting antara klien dengan kantor akuntan publik atau biasa dipanggil KAP. Sewaktu pemeriksaan kertas kerja pemeriksaan PT Peta setelah Herman mengundurkan diri, ternyata ditemukan bahwa KAP belum mendaftarkan surat perikatan untuk pemeriksaan untuk tahun 2019. KAP Edson dan rekan menginginkan agar surat penelitian atau surat perikatan sudah harus dibuat sebelum pemeriksaan laporan selesai. Karena itu ada diminta untuk persiapan surat perikatan untuk pemeriksaan tahun berjalan pada PT Peta. Untuk rencana pemeriksaan, buatlah rencana pemeriksaan tahun buku tahun 2019 di mana biaya pemeriksaan sebesar 70 juta ditambah PPN dan dipotong PPh 23. Waktu yang diperlukan untuk pemeriksaan adalah 7 Desember 2019 sampai tanggal 6 Maret tahun 2020. Tim auditor terdiri dari partner Edson, manajer Nada, senior Asriani Paewa, yaitu saya sendiri, junior itu Lita. Di layar terdapat format kertas kerja neraca. Kertas kerja neraca itu ada dua, yaitu indeks A2.2 yaitu bagian aset dan A2.1 itu bagian kewajiban dan ekuitas. Untuk ref KK-nya terdapat di dokumen, dapat dilihat di dokumen yang sudah saya siapkan untuk kalian download. Dan untuk kolom per audit 31 Desember 2018 dan per klien 31/12 tahun 2019, Anda bisa dilihat dari dokumen tersebut halaman 9. Anda bisa mendapatkan angka-angka dari sana. Kemudian untuk bagian pare dan per audit 31 Desember 2019 dikosongkan karena bagian pare diisi saat adanya penyelesaian. Dan hasil dari per klien dikurangi pare dan hasilnya itu per audit. Jadi untuk kali ini dikosongkan dan akan diisi itu setelah selesai modul atau setelah modul kedua kembali ke modul ini, modul pertama, supaya tidak ribet, supaya tidak pusing. Kemudian kertas kerja laba rugi, ini adalah format dari kertas kerja laba rugi, dan pengisian dari per audit, per klien, dan pare per audit sama seperti kertas kerja neraca. Cara mendapatkan dan cara mengisinya. Kemudian kertas kerja laba rugi, ini yang terdapat dari dokumen yang sudah saya siapkan. Inilah angka-angka yang kita ambil untuk mengisi kertas kerja laba rugi. Kemudian prosedur penilaian analitis neraca. Ini adalah format dari analisis neraca dari per audit per klien, dan naik turun RP-nya dan persenannya. Kemudian ini yang bagian prosedur penilaian analitis neraca dari keterangan. Ref-nya terdapat di dokumen, per auditnya juga, per kliennya juga, dan naik turun RP dan persen menggunakan rumus tertentu. Untuk mendapatkan dari naik turun RP-nya yaitu per audit dikurang per klien.
Untuk persenannya, eh, per klien dibagi dengan selisih atau naik turun bagian RP-nya, dan hasilnya adalah persen. Kemudian yang kedua atau selanjutnya itu siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Instruksinya yaitu pelajari ICQI yang telah dibuat oleh Herman. Yang kedua, buatlah prosedur audit yang diperlukan pemeriksaan ini. Yang ketiga, buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Yang keempat, lengkapi kertas kerja A2.1 dan kertas kerja A.1 dan A.3.2 yang terdapat pada modul 1 untuk akun-akun terkait dan pemeriksaan modul ini. Untuk memulai pengujian kewajaran terhadap piutang, maka Anda mendapatkan dari saudara Ismail daftar piutang usaha. Daftar tersebut terdiri di atas nama, alamat pelanggan, nama bukti, tanggal, dan jumlahnya. Setelah itu dicocokkan dengan saldo di buku besar, dan setelah itu untuk menguji kebenaran piutang yang diakui, maka kami akan mengirim surat konfirmasi kepada pelanggan. Dan setelah itu kami memberikan pendapat dari kewajaran saldo piutang. Permasalahan yang terjadi yaitu yang pertama, pada tanggal 2 Januari 2020 Anda menyiapkan dan mengirim surat konfirmasi piutang hanya untuk 11 langganan yang masih mempunyai saldo piutang usaha sampai tanggal 31 Desember 2019. Semua langganan menjawab konfirmasi tersebut dalam waktu kurang dari 10 hari kecuali tiga langganan, yaitu Toko Enggano, Toko Lemon, dan PT Rambutan. Ketiga langganan tersebut tidak memberikan jawaban konfirmasi, namun diperoleh informasi bahwa pemilik PD Rambutan telah menutup usahanya sejak awal Desember 2019 karena pailit. Saudara Esther tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut, tetapi dia telah memberitahukan Anda bahwa piutang PD Rambutan akan dihapuskan. Maka kita akan melakukan koreksi, yaitu beban piutang tak tertagih dan piutang usaha sebesar 27.500. Angkanya bisa didapat dari iktisa daftar piutang usaha per 31 Desember 2019 yang terdapat di dokumen yang saya bagikan. Selanjutnya yaitu hasil konfirmasi dari PT Pepaya dengan nomor 10 KP 2019 pada PT Peta telah diterima lewat telepon pada tanggal 14 Januari 2020. Konfirmasi diterima oleh Nathan, salah satu rekan dari KAP Edson, dan rekan PT Pepaya memberikan jawaban konfirmasi sebesar Rp122.500.000, dan angka tersebut sama dengan saldo yang dicatat oleh PT Peta, jadi tidak melakukan jurnal koreksi. Kemudian ini adalah surat untuk dikirim kepada PT Bengkulu untuk mencocokkan angka dari saldo PT Peta, dan PT Peta menunggu konfirmasi tersebut. Dan ini adalah format konfirmasi dari PT Bengkulu. Konfirmasinya mengatakan bahwa saldo PT Peta pada perusahaan kami pada tanggal 31 Desember sebesar Rp59.400.000 adalah cocok, jadi tidak memerlukan jurnal koreksi. Kemudian ini adalah surat yang dikirim oleh PT Peta ke Flamingo dan menerima konfirmasi dari PT Flamingo, yaitu konfirmasinya mengatakan bahwa
saldo piutang PT Peta pada perusahaan kami tanggal 31 Desember 2018 sebesar 87.900 adalah tidak cocok. Mereka mengatakan bahwa tidak cocok karena kami hanya berhutang 74.400.000 karena kami telah membayar dengan transfer Bank BNI sebesar 126 juta rupiah pada tanggal 18 bulan 12 2018 tahun 18. Kemudian ini terdapat ikhtisar daftar piutang usaha per 31 Desember 2019 milik toko Flamingo, dan jurnal koreksinya yaitu kas pada BNI kas Bank Bini pada piutang usaha sebesar 13.500.000 untuk mencatat pelunasan piutang toko Flamingo dengan transfer ke Bank Bini. Ini adalah surat dari PT Peta ke PT Horas untuk mencocokkan jumlah piutangnya, dan konfirmasi dari PT Horas yaitu saldo piutang PT Peta pada perusahaan PT Horas tanggal 31 Desember 2018 sebesar 124.750 adalah tidak cocok. Mereka mengatakan bahwa tidak cocok karena PT Horas hanya berhutang 18.875.000 rupiah karena kami telah terpesanan pada tanggal 29/12 dari tahun 2018 belum diterima sampai 31 Desember 2018. Dia belum menerima sampai dengan 31 Desember. Maka kita akan melakukan jurnal koreksi, yaitu penjualan 96 juta, PPN keluaran 9.600.000 pada piutang usaha untuk mencatat atau mengoreksi jumlah piutang PT Horas, dan untuk mencatat persediaan yang masih dalam perjalanan pada PT Horas, yaitu jurnalnya persediaan dalam perjalanan pada beban penjualan sebesar 84 juta rupiah. Kemudian PD Jambu, ini adalah surat dari PT Peta untuk PD Jambu untuk menerima konfirmasi, dan PT Peta menerima konfirmasi tersebut dari PD Jambu. Konfirmasinya mengatakan bahwa saldo PT Peta pada perusahaan PD Jambu pada tanggal 31 Desember sebesar 16.575.250 adalah tidak cocok karena PD Jambu berhutang sebesar 65.520 rupiah karena telah membayar dengan BG Biliar Giro 031004 sejumlah 100 juta tanggal 28 Desember tahun 2019 dan telah dikonfirmasi ke bank, maka Biliar Giro tersebut baru cair pada tanggal 2 Januari tahun 2020. Maka PT Peta tidak melakukan jurnal koreksi. Kemudian ini adalah surat dari PT Peta kepada toko kelapa untuk mendapatkan konfirmasi langsung mengenai saldo piutang PT Peta pada PD Kelapa, dan toko kelapa mengirimkan konfirmasi tersebut mengatakan bahwa saldo piutang PT Peta pada perusahaan tersebut pada tanggal 31 Desember tahun 2018 sebesar 36.750.000 adalah cocok. Jadi kita tidak perlu melakukan jurnal koreksi. Kemudian ini adalah ikhtisar daftar piutang usaha per 31 Desember tahun 2019.
Dan ini adalah PT Manggis. Peta mengirimkan kepada PT Manggis agar mendapatkan konfirmasi langsung mengenai saldo piutang PT Peta pada perusahaan PT Manggis, dan konfirmasinya mengatakan bahwa saldo piutang PT Peta pada perusahaan PT Manggis pada tanggal 31 Desember tahun 2018 sebesar 375.000 adalah tidak cocok karena PT Manggis hanya berhutang sebesar 64.225.000 dan mereka telah membayar dengan transfer ke BNI sebesar 40.000 dan ada returnnya yaitu 21.120.000 pada tanggal 30 Desember tahun 2019. Maka jurnal koreksinya yaitu Bank Bini pada piutang usaha, retur penjualan pada PPN keluaran pada piutang usaha. Yang jurnal pertama itu Bank BNI pada piutang usaha sebesar 40 juta dan retur penjualan 19.200, PPN keluaran 1.920 dan pada piutang usaha yaitu 21.120.000. Kemudian ini adalah surat yang PT Peta kirim kepada PD Sirsak untuk mendapatkan konfirmasi langsung mengenai saldo piutang PT Peta pada perusahaan Sirsak, dan konfirmasinya mengatakan bahwa saldo piutang PT Peta pada perusahaan PD Sirsak pada tanggal 31 Desember tahun 2018 sebesar 51.750.000 adalah tidak cocok karena PT Sirsak hanya berhutang 86.400.000 karena pesanan pada tanggal 29 Desember tahun 2019 belum diterima tetapi telah dicatat sebesar 34.650.000. Maka tidak dilakukan koreksi karena PT Peta belum mencatat karena barang pesanan belum diterima. Kemudian ini adalah format dari piutang usaha. Hasil-hasil dari jurnal koreksi dimasukkan ke kolom pare dan per klien dikurangi pare. Hasilnya adalah per audit 31 Desember tahun 2019. Begitupun piutang usaha dan daftar konfirmasi dan penerimaan tagihan setelah tanggal neraca. Dan ringkasan hasil konfirmasi positif piutang usaha. Penjualan, uji atas visa batas penjualan. Ini adalah format dari uji transaksi penjualan dan piutang. Selanjutnya yaitu siklus persediaan, pegudangan dan pembayaran utang usaha. Instruksinya. Untuk melakukan pengujian ketaatan terhadap persediaan dan utang usaha, maka kita akan melakukan pemeriksaan secara sampel terhadap bukti pembelian seperti order pembelian dan laporan penerimaan barang. Sedangkan sampel bukti utang usaha diambil dari bukti pengeluaran bank. Sampel diambil dengan memeriksa beberapa pembelian setiap bulannya, terutama yang mempunyai tingkat pembelian yang tinggi. Kita bisa meminjam data dokumen transaksi pembelian dan usaha-usaha pada saudara Esther. Ini adalah surat untuk PT Flora untuk mendapatkan konfirmasi langsung mengenai saldo utang PT Peta dan mendapatkan konfirmasi bahwa saldo utang PT Peta pada perusahaan mereka pada tanggal 31 Desember sebesar 186.500 adalah cocok. Jadi tidak memerlukan jurnal koreksi. Yang kedua yaitu pada PT Yuki dan mendapatkan konfirmasi bahwa
tanggal 31 Desember saldo utangnya sebesar 101 juta. Tidak cocok karena mereka hanya berhutang sebesar 138.500.000. Maka jurnal penyelesaiannya yaitu utang usaha pada persediaan PPN masukan. Dan terdapat pula jurnal penyelesaian pada persediaan. Yang pertama, beban promosi pada persediaan 10 juta untuk mencatat persediaan yang disajikan hadiah untuk acara GBR. Yang kedua, pendapatan dalam perjalanan pada beban perjualan sebesar 16 juta untuk mencatat persediaan yang masih dalam perjalanan PT Manggis. Yang ketiga itu utang usaha pada PPN persediaan dan persediaan sebesar utang usahanya sebesar 52.250, persediaannya sebesar 47.500 dan PPN masukannya yaitu 4.750. Akun-akun tersebut dimasukkan ke dalam akun schedule persediaan. Kemudian perhitungan fisik persediaan. Kemudian mengerjakan schedule persediaan. Kemudian utang usaha, daftar konfirmasi dan pengeluaran setelah tanggal neraca, kemudian ringkasan hasil konfirmasi positif utang usaha. Selanjutnya yaitu siklus kas dan setara kas. Penyelesaian yang pertama itu kas bini sebesar 52.873.500 rupiah. Beban administrasinya yaitu 50.000 pada penjualan 52.500 dan pendapatan bunga sebesar 423.500. Jurnal yang kedua yaitu Bank Mandi sebesar 56.775 rupiah. Beban administrasinya itu 50.000 pada pendapatan bunga yaitu 106.775. Dan jurnal yang ketiga yaitu Bank CAB yaitu sebesar 20.843.505 rupiah. Beban administrasinya yaitu 48.000 dan pada pendapatan jasa giro sebesar 600.000. Laba valuta asing sebesar 20.291.505. Dan jurnal yang keempat yaitu depositi berjangka 51.250.000 pada laba valuta asing sebesar 51.250.000. Dan jurnal yang kedua yaitu jurnal keduanya yaitu piutang lain sebesar 1.867 rupiah. Pada pendapatan bunga yaitu sama yaitu 1.514.867 rupiah. Akun-akun tersebut dimasukkan ke dalam schedule kas dan setara kas di bagian pare dan per audit 31 Desember 2019 didapat dari per klien 31/12 ditambah atau dikurang dari pare dan hasilnya itu disimpan di per audit dan per audit 31 Desember 2018 didapat dari saldo awal. Kemudian ini adalah format dari atau berita acara dari
cara pemeriksaan uang kas dari PT Peta. Dan ini adalah rekonsiliasi bank PT Peta, Bank Bini, dan Bank Mandi, Bank Bini lagi. Dan ini adalah deposito berjangka dari PT Peta. Ini kertas kerja untuk uji transaksi penerimaan kas dari PT Peta di checklist bagian A, B, C, D, E jika sesuai dengan kelengkapan dokumen, dokumennya terpenuhi, kebenaran perhitungan matematis, otoritas, kebenaran nomor akun, dan kebenaran posting ke buku besar dan buku pembantu, kebenaran nomor akunnya juga. Kemudian ini adalah format atau kertas kerja untuk uji transaksi pengeluaran kas PT Peta. Dan caranya pun sama seperti uji transaksi penerimaan kas. Selanjutnya yaitu siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka dan perlengkapan kantor. Penyusunannya yaitu jurnal yang pertama yaitu beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 5 juta rupiah untuk mencatat beban sewa yang sedang berlangsung. Yang kedua, pajak dibayar di muka. Kami telah meriksa bukti pemotongan dari pihak ketiga SPP SPM 2018. Yang ketiga, perlengkapan kantor schedule C. Perusahaan belum membebankan perlengkapan kantor yang dipakai pada tahun 2018. Dan jurnalnya yaitu beban perlengkapan pada perlengkapan kantor sebesar Rp1.582.500 untuk mencatat perlengkapan kantor yang telah atau yang sudah dipakai. Jurnal keempat yaitu beban sewa asuransi pada asuransi dibayar di muka untuk beban asuransi yang belum dicatat. Yang kelima, terdapat beban yang masih harus dibayar yang belum dicatat, dan jurnalnya yaitu beban perjalanan dinas dan akomodasi peralatan kantor sebesar 25.000 pada beban yang masih harus dibayar sebesar 67.500. Ini adalah schedule dari beban dibayar di muka dan perlengkapan kantor pada PT Peta. Akun-akun yang tadi pada jurnal penyusian dimasukkan ke dalam schedule beban dibayar di muka bagian pare, dan per audit 31 Desember tahun 2019 didapat dari per klien 31 Desember tahun 2019 dikurangin atau ditambah pare, tergantung akun di jurnal posisinya di mana. Kemudian untuk beban dibayar di muka, ini adalah schedule-nya Aktiva Asuransikan. Bangunan sebesar 1.200.000, premi yang dibayar 1 juta, periodenya yaitu 1 Januari tahun 2019 sampai 31 Desember tahun 2019. Selanjutnya siklus perolehan dan pembayaran investasi. Ini adalah jurnal penyelesaian dari investasi dalam saham. Jurnal yang pertama yaitu investasi pada beban lain-lain sebesar 750.
karena pada tanggal 1 November 2018 dibeli saham PT Domba Kecil sebanyak 5%, sehingga total kepemilikan sahamnya sebesar 15%. Setelah dilakukan pemeriksaan, maka saya menemukan adanya koreksi terhadap pencatatan transaksi pembelian saham tersebut, dan transaksinya yaitu investasi pada beban lain-lain sebesar Rp750.000. Dan yang kedua itu untuk tahun 2018 PT Domba Kecil membagikan laba dividen. Perusahaan belum mencatat transaksi tersebut, maka dicatat yaitu jurnalnya piutang lain-lain pada pendapatan lain-lain sebesar Rp75 juta. Dan yang kasus ketiga yaitu berdasarkan laporan keuangan PT Domba Putih yang sudah diauditkan kantor angkutan lain dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian, ternyata perusahaan tersebut belum mencatat pengaruh penyertaan sahamnya, sehingga kita akan mencatat jurnal koreksi. Jurnal koreksinya yaitu beban lain-lain pada investasi sebesar 10 juta. Akun-akun tersebut dimasukkan ke dalam schedule investasi dan saham. Selanjutnya yaitu siklus perolehan dan pembayaran aset tetap. Oke, ini adalah jurnal penyelesaian dari aset tetap. Yang pertama yaitu kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansinya yaitu aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehan penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa dengan transaksi ekonomi sebagai berikut. Yang pertama itu bangunan 20 tahun, kendaraan 10 tahun, dan peralatan 5 tahun. Dan yang kedua, setelah dilakukan pemeriksaan aset tetap terdapat koreksi sebagai berikut. Yang pertama, peralatan kantor pada kas besar sebesar 10 juta. Yang kedua, peralatan kantor pada beban peralatan kantor sebesar 1 juta. Yang ketiga, aset tetap SGU pada utang jangka panjang sebesar 59.760.000 dan piutang lain-lain sebesar 14.940.000. Dan yang terakhir itu kendaraan bermotor pada beban pemeliharaan dan depresiasi sebesar 12.500.000. Dan yang ketiga, terdapat beberapa penyusutan yang telah perlu dikoreksi sebagai berikut. Yang pertama, akumulasi penyusutan kendaraan bermotor, beban penyusutan berbangunan, iklan penyusutan peralatan, dan beban penyusutan aset tetap SPKU. Pada akumulasi penyusutan bangunan, akumulasi penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan aset tetap SGU, dan iklan penyusutan kendaraan bermotor untuk mengkoreksi penyusutan yang telah dicatat terlalu besar. Akun-akun yang ada di jurnal penyelesaian dimasukkan ke dalam bagian schedule aset tetap pada bagian pare, dan per audit 31 Desember 2019 dapat dari per klien 31 Desember 2019 dikurangi atau ditambah di kolom pare, kemudian hasilnya disimpan di per audit 31 Desember 2019 dan per audit 31 Desember 2018 didapat dari neraca saldo. Kemudian ini adalah aktiva tetap dari PT Peta. Ini adalah utang sewa guna usaha jangka pendek dari PT Peta. Ini adalah ada koreksi dari utang sewa guna
usaha jangka panjang, yaitu ada satu koreksi, yaitu utang SGU jangka panjang pada utang SGU jangka pendek sebesar 8.980.000 karena terdapat sisa masa 33 bulan dengan angsuran 2.282.500 pada PT Finance. Untuk angsuran anggaran 12 bulan yang akan direklamasikan ke dalam hutang jangka pendek, yaitu jangka pendek. Kemudian untuk hutang sewa guna usaha jangka panjang dimasukkan akun-akun tersebut dalam bagian par. Selanjutnya yaitu siklus pendapatan dan beban. Ini adalah penyelesaian dari pendapatan lain-lain. Yang pertama yaitu beban sumbangan pada beban jamuan dan representasi sebesar 20 juta. Dan yang kedua, beban pemeliharaan dan reparasi pada beban jasa profesional sebesar 15.435.400 rupiah. Dan yang terakhir yaitu beban jamuan reparasi sebesar 3.500.000 dan pada biaya yang masih harus dibayar sebesar 3.500.000 untuk mencatat voucher hotel untuk petugas pajak yang belum diklaim oleh petugas pajak. Kemudian akun-akun tersebut dimasukkan ke dalam schedule beban usaha operasional, dimasukkan di kolom pare dan per klien 31/12 tahun 2019 dikurang atau ditambah oleh kolom pare, kemudian hasilnya disimpan di per audit 31 Desember tahun 2019 dan per audit 31 Desember tahun 2018 didapat dari saldo awal. Kemudian penyelesaian dari utang pajak, yaitu ada satu, beban pajak penghasilan pada hutang pajak sebesar 24.111.637 rupiah dan angka tersebut dimasukkan ke dalam schedule utang pajak. Kemudian PPh pasal 21, kemudian mengerjakan rekonsiliasi fiskal dan beban dan pendapatan lain-lain. Yang terakhir yaitu mengisi pajak dibayar di muka pasal 25. Sekian dari saya. Itulah cara-cara dan tahap-tahap untuk mengerjakan kertas kerja audit. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.